Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Oktatriani. Saya mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Nah, untuk teman-teman silahkan tekan tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Silahkan tonton video ini dan jangan di skip karena video ini mungkin bermanfaat untuk kalian semua. Nah, saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Nah, ekosistem di sini adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap inti biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Nah, komponen dari ekosistem ini ada dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, komponen abiotik di sini terdiri dari tanah, air, udara, cahaya, matahari, suhu atau temperatur. Sedangkan komponen biotik ialah produsen, konsumen tingkat 1 atau primer, konsumen tingkat 2 atau sekunder, konsumen tingkat 3 dan konsumen puncak. Nah, ekosistem juga memiliki tipe-tipe. Nah, tipe-tipe dari ekosistem ini ada 3, yaitu ekosistem darat, ekosistem air, dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar. Nah, memiliki ciri-ciri variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam-macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang. Nah, yang kedua yaitu ekosistem air laut. Di daerah ciri-cirinya yaitu di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bagian bawah tinggi, sehingga terdapat batasan antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah yang disebut dengan termoklin. Yang ketiga yaitu ekosistem estuari atau muara, merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Ekosistem estuari memiliki produktivitas yang tinggi dan kaya akan nutrisi. Yang keempat yaitu ekosistem pantai, di mana demikian karena yang paling banyak tumbuh di gundukan pasir adalah tumbuhan Iphomea pescaprae, contohnya lamun dan mangrove yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini menjalar dan berdaun tebal. Selanjutnya yaitu ekosistem sungai dan terumbu karang. Ekosistem sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke suatu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Yang selanjutnya yaitu ekosistem terumbu karang, terdiri dari koral yang berada dekat pantai. Efisiensi ekosistem ini sangat tinggi. Hewan-hewan yang hidup di karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lain. Ekosistem laut dan lamun. Nah, di sini ekosistem laut kedalamannya lebih dari 6.000 meter. Biasanya terdapat lele laut dan ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya. Sebagian produsen terdapat bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu. Yang selanjutnya yaitu lamun. Nah, lamun atau seagrass adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Tumbuh-tumbuhan ini hidup di habitat perairan pantai yang dangkal. Selanjutnya yaitu ekosistem darat atau terestrial, terdiri dari hutan hujan tropis. Nah, berdasarkan pada daerah yang memiliki iklim tropis, curah hujan
hutan hujan tropis bisa mencapai 200 hingga 225 cm per tahun. Di sini banyak ditemukan banyak hewan seperti kera, harimau, babi, dan beberapa jenis burung. Selanjutnya yaitu ekosistem sabana dan padang rumput. Nah, sabana dari daerah tropis terdapat di wilayah dengan curah hujan 40-60 inci per tahun. Tetapi temperatur dan kelembapan masih tergantung musim. Sabana yang terluas di dunia terdapat di Afrika, Australia, juga terdapat sabana yang luas. Hewan yang hidup di sabana mamalia seperti zebra, singa, dan hiena